Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan mengenai kuasa yang diberikan Allah bagi orang Kristen setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan setiap orang Kristen setelah kematian dan kebangkitan Kristus? Hak dan kuasa apa saja yang diberikan Allah kepada setiap orang Kristen setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus? Pertama, kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah karena anugerah dari Allah, bukan karena kita layak menerimanya, tetapi dilayakkan oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Iman untuk percaya kepada nama Yesus Kristus juga telah dianugerahkan Allah kepada kita. Tanpa anugerah iman, tidak akan ada orang bisa percaya kepada Allah. Iman adalah anugerah yang menyelamatkan. Yang kedua, kita adalah orang pilihan Allah. Luar biasa. Efesus 1 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan Allah. Bayangkan, Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dikatakan juga sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, kita adalah ahli waris kerajaan surga. Roma 8 ayat 17 berbunyi demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita menerima iman, menerima karunia menjadi anak Allah, menerima Roh Kudus di dalam diri kita, maka disebut juga kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Yang keempat, kita diberi kuasa untuk menang atas kematian dan atas maut. 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 57 berbunyi demikian. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Hai maut, di mana sengatmu? Demikian dipertanyakan sebelumnya. Dan kemenangan Yesus Kristus atas kematian dan maut diberikan juga menjadi bagian kita. Kita sudah menang atas maut dan atas kematian. Yang kelima, kita diberi kuasa untuk menang atas iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 berbunyi demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah selalu bahwa kita sedang berada di arena peperangan rohani dan iblis adalah musuh utama kita. Sekalipun iblis itu kuat dan tidak terlihat, namun Allah sudah memberikan kuasanya di dalam diri kita dan juga kekuatan agar kita dapat melawan dan mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki kuasa untuk melawan dan mengusir iblis dengan iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Yang keenam, kita diberi kuasa untuk menang atas kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat 7 berbunyi demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Allah sudah menjamin pemeliharaan penuh atas seluruh hidup anak-anak-Nya. Allah berjanji untuk selalu menyertai dan memberi perlindungan serta kekuatan bagi kita di dalam segala keadaan. Selama kita hidup dalam kejujuran dan kebenaran, maka janji-janji berkat Tuhan akan berlimpah di dalam hidup kita. Jikalau Bapak Ibu memiliki kekhawatiran dan ketakutan, serahkan kepada Allah dalam doa. Yang ketujuh, Allah memberi kuasa dan hak untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes 14 ayat 2-3 berbunyi demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus Kristus berjanji akan datang kembali ke dunia untuk menjemput kita semua dan membawa kita ke rumah Bapa yang kekal. Puji Tuhan. Orang sering berkata, nikmat apa lagi yang dapat kau dustakan? Nah, saudara, anugerah Allah adalah nikmat tertinggi dan termulia serta termahal di dalam hidup manusia, baik di dunia ini maupun di surga nanti. Tidak ada yang dapat melampaui kasih dan anugerah Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, dengan banyaknya hak-hak dan kuasa yang diberikan Allah, kiranya kita semakin diteguhkan. Kita bersuka cita di dalam Allah. Mari kita tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan melayani Allah dalam hidup kita. Muliakan Allah atas seluruh hidupmu. Amin.